Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang yang dikerjakan proktor dari awal sampai akhir ya. Nah, pada video kali ini saya akan mengupload video tentang review ANBK hari pertama dan hari kedua. Saat ini saya membuat video tanggal 6 Agustus, itu artinya saya sedang simulasi hari kedua ya. Jadi nanti akan saya buat reviewnya. Sebentar ya teman-teman. Oke, jadi gambaran umumnya ya teman-teman ya, yang kita lakukan itu sebenarnya ini, cek petunjuk di web ANBK, lalu login, lalu atur status dan kelompok tes, lalu rilis token dan anak-anak ngelogin, lalu anak-anak mengerjakan, lalu laporan dan selesai. Seperti itu prosedur umumnya ya. Jadi langkah pertama itu saya kemarin cek petunjuk di web ANBK. Kalian silakan ke web ANBK itu sebenarnya sudah ada petunjuknya ya, seperti yang saya sampaikan di video, yang proktor ya, pekerjaan proktor ya. Nah ini hari kedua, hari Selasa ya, itu prosedurnya seperti ini, ya. Jadi saya akan melakukan hal tersebut di proktor. Kita login saja ke proktor. Benar. Nah, kita tunggu. Ini jaringannya masih nah, sudah kita buka. Di sini teman-teman bisa tekan logo Windows. Nah, seperti ini sehingga nanti di bawahnya itu keluar ya untuk mengakses kalian mau pindah ke mana. Karena saya harus membuka menu simulasi ke komputer Proctor. Nah, di sini kita copy saja ya. Kalau teman-teman hafal sih ya tinggal diketikkan silakan. Kalau yang tidak hafal ya seperti ini ya. Disalin saja. Untuk membuka ke Chrome-nya pakai klik logo Windows aja teman-teman. Nanti bawahnya itu akan muncul ya. Silakan dituju Chrome-nya. Nah, di sini saya langsung login sesuai dengan tahap yang kedua karena saya sudah login gitu ya. Lalu atur status dan kelompok tes sesuai petunjuk di sini teman-teman ya. Di dashboard. Nah, ini masuk pilih daftar tes. Kalau yang ini tuh otomatis ya. Lalu pilih kelompok. Jadi kita ke daftar tes terlebih dahulu, ke status tes ya. Nah, di sini status tesnya ini tidak bisa diklik untuk yang full online karena sudah otomatis. Di sini saya sedang hari kedua. Kalau yang hari pertama maka di sini belakangnya 1. Kalau yang hari kedua di belakangnya 2 gitu ya. Kita tinggal klik ini aja teman-teman ya. Ini pastikan ini juga sesinya sudah otomatis. Jadi kita tinggal klik set begitu teman-teman. Kita pilih yes. Nah, maka berhasil. Oke. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya adalah itu mengatur ke kelompok tes ya, yang saya lakukan ke kelompok tes. Nah, di sini pilih dulu yang tidak aktif seperti yang saya kemarin lakukan ya. Nah, ini juga pilih yang hari kedua karena ini hari kedua. Kalau hari pertama ya silakan dipilih hari pertama. Ini dipilih sesinya lalu pilih apply. Nah, silakan teman-teman centang siswa yang mau login saja. Kalau saya untuk simulasi saya hanya mencoba satu anak ya. Jadi saya pilih yang satu. Kalau teman-teman mau melibatkan semua siswa, ya silakan dicentang sejumlah siswa yang mau mengerjakan ya. Kalau saya pilih satu gitu ya. Kalau yang lain silakan sesuai siswa yang mau mengerjakan. Lalu pilih ini, second gitu ya. Lalu pilih yes. Nah, maka ada konfirmasi seperti ini sudah siap. Berarti anak peserta ini silakan untuk login gitu ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kembali ke status tes ya. Saya pun akan melakukan ke status tes. Nanti tinggal klik ini teman-teman, release token ya. Jadi release token itu akan muncul sendiri di jam 7.20. Ini saya buat videonya itu jam 7 tepat teman-teman, jam 7 pagi jadi belum ada. Ya, kalau sesuai petunjuk di sini kan jam 7.20. Nanti saya tunjukkan screenshotan yang saya kemarin ya. Jadi seperti ini teman-teman, ini gambarnya ya. Nah, ini kan yang hari pertama nih kemarin saya foto ya. Itu muncul tokennya diklik, klik release token itu akan muncul seperti ini. Ya, ada tokennya ya. Token inilah yang nanti kita gunakan untuk login di user siswa ya. Ini di jam 7.20 ke atas gitu ya. Nah,
Setelah rilis token, nanti siswa silakan mengerjakan ya. Siswanya login seperti ini contohnya. Nah, sebentar ya. Nah, ini selanjutnya setelah rilis token, siswanya login di sini ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ada pertanyaan token. Nah, ini dimasukkan sesuai yang tampil di sini. Kalau memang sudah waktunya rilis ya. Kalau belum ya tinggal ditunggu saja. Nanti kalau sudah ada tulisan rilis token ya berarti kita tinggal klik saja rilis tokennya ya. Jangan menunggu ya, harus diklik ya teman-teman. Oke. Kalau sudah ini anaknya sudah login, ini token diisi, nanti akan muncul seperti ini. Ini mulai pertama mengerjakan. Ini diklik, ya tulisan yang warna biru di sini. Silakan mulai mengerjakan. Kemudian, nah ini jenis-jenis soalnya seperti ini ya. Ada yang benar salah, kemudian ada yang memasangkan. Jadi proktornya harus tahu ya, biar bisa memandu anaknya. Ini tinggal diklik sama klik gitu, misalnya pasangannya ya. Kemudian ada yang mencentang, kalau semuanya mendukung ya tinggal dicentang semua. Intinya yang sesuai jawabannya ya. Jawaban itu tidak harus selalu satu, teman-teman. Bisa lebih dari satu. Seperti ini centang-centang kan berarti lebih dari satu. Misalnya, seperti ini contohnya ya, yang lebih dari satu. Kemudian ini ada juga yang soalnya itu jawabannya diketik, jadi harus mengetik. Untuk yang soal mengetik itu ada batas karakter, jadi diusahakan menjawabnya itu sesingkat mungkin ya. Kemudian ini misalnya sudah selesai di nomor terakhir, itu nanti diklik selesai tes di bagian bawah ya. Nah, di sini nih, di bawah itu ada tulisan kalau sudah di bagian akhir tahap 1 atau tahap 2 dan tahap 3, karena kan mengerjakan soalnya ada 3 tahap kalau tidak salah. Itu silakan diklik selesai kalau sudah tulisan di sini sudah selesainya sudah biru. Ini karena di sini belum bisa diklik, jadi kita tinggal nunggu aja sampai bisa diklik. Kemudian nanti kalau sudah klik selesai akan tampil seperti ini untuk konfirmasi selesai. Kalau sudah konfirmasi selesai, nanti kita lanjut ke tahap berikutnya ya, tahap kedua ini. Nanti kita bisa ngeklik mulai kalau di sini yang merah sudah berganti jadi biru. Ini ada waktu 1 menit untuk beralih ke tahap kedua ya. Nah, di tahap kedua silakan dikerjakan lagi sampai dengan selesai. Untuk melihat apakah teman-teman sudah selesai mengerjakan soalnya, itu di sini ada daftar soal di bagian ini. Dan nanti yang warna hitam semua itu artinya sudah selesai dikerjakan. Kalau yang warna biru ini artinya sedang berada di soal tersebut, nomor tersebut gitu teman-teman. Ya. Kemudian ini soal terakhir itu soal survei karakter, jadi tinggal centang setuju, tidak setuju. Ini saya jawab asal ya, karena untuk konten saja. Jadi ini tinggal dijawab, dicentang-centang sampai dengan semua soal. Nah, kalau anaknya sudah selesai, ini nanti teman-teman bisa lihat kalau selesai itu ada tulisan kembali ke halaman login. Ini artinya anak-anak benar sudah selesai, tinggal diklik saja kembali ke halaman login ya. Jadi ini harus diklik ya, tidak boleh tidak. Jadi ini harus diklik ya teman-teman, tulisan kembali ke halaman loginnya. Nah, itu adalah data di siswa. Kalau data di proktor itu cukup memantau seperti ini teman-teman ya. Nah, ini setelah rilis token nanti kalian bisa melihat di status peserta itu anak sedang mengerjakan gitu misalnya ya. Anak sedang mengerjakan. Kalau sudah, ini kan rilis token sudah, anak-anak login sudah, anak-anak mengerjakan sudah. Nah, kalau anaknya sudah mengerjakan, tes sedang dikerjakan, berubah menjadi tes selesai seperti ini ya. Nanti langkah selanjutnya adalah laporan dan selesai. Jadi langkah selanjutnya itu seperti ini. Kemarin untuk yang itu saya rekam video, sebentar saya tunjukkan ya. Yang ini. Nah, ini saya record setelah status anak selesai mengerjakan ya. Nah, di sini kan tes selesai gitu ya. Pastikan semua siswa sudah tes selesai kalau lebih dari satu ya. Ini saya untuk simulasi saya hanya mencoba mengerjakan satu siswa saja. Kalau tes selesai sudah, lalu ke laporan pengelolaan di sini ya. Di saya klik laporan pengolahan, lalu di sini pilih
harinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini ada 2 hari. Pastikan jangan sampai salah memilih ini yang hari pertama itu H1, ini yang bawah hari kedua H2. Tinggal dipilih, kemudian tanggalnya diisi, tanggal pelaksanaan. Nah, ini tanggal selesainya juga tanggal diisi. Lalu pilih apply. Lalu di sini teman-teman konfirmasi cek bahwa jumlah yang peserta yang tercatat satu, jumlah yang menyelesaikan satu. Ya karena memang saya hanya mengerjakan satu anak untuk simulasi ya. Kalau untuk gladi dan ANBK utama ya harus semuanya mengerjakan. Nah ini tinggal diisi proktornya siapa diisi ya. Kemudian pengawasnya siapa diisi. Karena ini simulasi ya diisi data guru di sekolah kalian siapa yang membantu mengawasi kegiatan tersebut misalnya. Nah, nanti kalau pas pelaksanaan utama ya tergantung pengawasnya siapa gitu aja ya teman-teman ya. Kemudian tinggal diklik cetak. Diklik cetak itu kita tunggu sampai nah kita simpan nih laporan. Nah, inilah laporan penting yang harus kalian simpan itu wajib teman-teman ya. Jangan sampai tidak karena jika nanti terjadi ada kendala atau permasalahan apa-apa, itu kalian punya bukti bahwa kalian sudah mengerjakan ANBK sampai dengan selesai di hari tersebut ya. Kemudian ini sudah selesai, tinggal teman-teman klik di atas ini lalu logout ya. Setelah selesai, klik di sini logout. Kemudian untuk menutupnya, teman-teman bisa klik di bawahnya. Nah, sampai tampil seperti ini nih, kalian bisa langsung close di sini gitu ya, di close gitu ya. Itu enggak apa-apa ya. Seperti ini di close gitu. Kemudian tinggal ditutup dan ya sudah selesai ya. Tinggal menunggu untuk hari berikutnya atau di sesi berikutnya jika memang ada. Jadi untuk pembuatan laporan ini hanya bisa dilakukan jika teman-teman memang benar-benar sudah selesai di sesi tersebut. Tidak ada lagi anak yang mau mengerjakan. Kalau saya cuma satu, jadi langsung selesai. Kalau teman-teman ada banyak anak, ya wajib ditunggu sampai semuanya selesai dulu, baru membuat laporan ya. Kalau nanti di gladi itu ya berarti di akhir hari ya, itu nanti dibuat laporannya di akhir gitu aja teman-teman ya. Atau per sesi juga sepertinya tidak masalah. Nanti kita lihat saja sistemnya seperti apa, kita tinggal tunggu. Nanti petunjuknya di saat gladi ya. Jadi seperti itu teman-teman sedikit review tentang kegiatan ANBK, simulasi ANBK di hari pertama dan hari kedua. Hari ini ya hari kedua tinggal melaksanakan saja sama persis dengan hari pertama. Hanya beda di sininya. Di kode tesnya akan berbeda ya. Untuk yang semi online ya sedikit berbeda mungkin ya, tapi prosesnya sama ya. Silakan disesuaikan saja ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video review ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.